untuk ikut PKM dan judulnya kami angkat namanya Scholar. Smart Comic Learning berbasis Scholar ya. SCOLAR. Scholar. Itu ya. singkatan dari Smart Comic Learning berbasis Augmented Reality AR. Augmented ya. Jadi sebagai edukasi pencegahan perundungan anak sejak dini gitu. Karena memang kita lihat Nah, berhubung judulnya juga Smart Comic Learning berbasis Augmented Reality, jadi kita jadi bawa komik pintar memang namanya Smart Comic ya? Smart Comic. Smart Comic. Komik pintar terintegrasi teknologi Augmented Reality yang menghubungkan nanti dunia maya di komik ini menjadi dunia nyata. Kita hubungkan dari aplikasi yang sudah bisa di-download juga di Play Store. Boleh Pak. Ya itu, sebetulnya kita mau propose ini ya, kalau bisa dibuat dalam versi serialnya, kan ini keren nih. Enggak Doh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi kita kali ini syutingnya kembali ke studio Proaksi di kembali program kita di Proaksi Podcast Series yang ke apa deh? Seri timnas ya, seri para juara. Hari ini spesial nih tamu kita Proaksiers ya. Aduh, keren banget nih ya. Di sini adalah silver medalist dari perwakilan delegasi USU ya, dari USU di Olimpiade apa ya? Timnas 2023 ya. Nah, ini ada Kak Jernih dan Bang Afif. Kak Jernih ini kenalin dulu. Iya, sebelumnya kenalin, saya Jernih dari program studi akuntansi juga selama 2020. Woi, akuntansi. Kalau saya sendiri Muhammad Afifan Ali Rahman Saragi, sering dipanggil Afif atau Afifan dari Teknologi Informasi, sama angkatan 2020 juga. 2020. Iya. Wah, keren nih. Yang muda, yang berkarya dan juara. Keren ya? Keren nih. Itu ini apa tagline kita nanti judulnya untuk podcast hari ini. Ya, coba ini dong, siapa mau cerita duluan? Gimana awalnya kok bisa ikut tim ini? Awal mulanya gimana terbentuknya? Saya yakin udah cukup lama ya prosesnya. Nah, coba cerita, siapa mau cerita? Mungkin dari Afif dulu, Afif karena dulu, Afif sebagai ketua tim. Oke, jadi sebenarnya tim kami ini udah jauh lama terbentuk. Di awal tahun 2022. Oh, jadi sebenarnya di Teknologi Informasi itu kami itu bentuk satu tim yang memang sama-sama ingin berkompetisi dan memang pengen buat inovasi juga. Nah, ketemu tuh di kelas, rupanya memang ada nih 3 orang yang memang sama-sama pengen ikut kompetisi dan memang di tahun 2022 itu pertama kali dibentuk namanya PKM Center. Iya, PKM ya. Jadi di Gelandang ya kan. Iya, jadi memang di situ awalnya memang semarak PKM itu lebih membara. Jadi kami bertiga, Afif, Rida sama Bani awalnya. Kami cari ide memang karena Teknologi Informasi sebenarnya yang memang berbau teknologi. Iya. Tapi setelah brainstorming ide segala macam, nggak dapat ide yang cocok untuk dibawa ke PKM dengan teknologi informasi yang pas. Artinya kami dapat ini sisi TI-nya, IT-nya. Tapi kalau dimasukin ke PKM kayaknya kurang cocok. Tapi inovatif ya? Iya, inovatif. Karena memang di PKM itu sebenarnya
dia harus produk yang inovasi, artinya ide-ide yang baru. Kami pengennya itu ikutin skema bidang PKMKC, Karsa Cipta. Karya Cipta. Jadi di Karsa Cipta itu buat inovasi yang baru, yang berbeda. Artinya memang baru dan atau bisa terupdate dari inovasi sebelumnya. Baik. Nggak nemu ide itu kan, nggak nemu PKMKC. Terakhir di 2022 itu nemu ide namanya Jasa Kita. Dia Jasa Kita ini aplikasi berbasis mobile yang gunanya untuk ini mempertemukan pekerja paruh waktu di bidang asisten rumah tangga awalnya gitu kan. Nah, skemanya ini yang cocok PKM kewirausahaan. PKMK namanya. Kami sempat juga dapat anak akuntansi, cuman dia megang satu tim juga, jadi manajemen waktunya agak bentrok. Terus Afif berkaca juga, siapa ya anak akuntansi yang memang pas untuk masuk tim kita. Rupanya teringat ada Jernih ini ternyata alumni satu SMA Afif. Kami dulu sama bareng di Man 1 Medan yang memang sekarang lagi viral ya. Iya. Lagi viral ya. Iya, Man 1. nanti ini ya. Nanti jadi tamu kita sini. Ya. Inilah apa say hello anak Man 1 coba. Halo, anak Man 1 ya. Jadi itu awalnya 2022. Kita buat inovasi Jasa Kita. Itulah awalnya tim terbentuk. Dan alhamdulillah di tahun 2022 itu kita proposalnya didanain sama Kemdikbud. Jadi kita implementasi aplikasinya, udah publish juga sebenarnya di Play Store. Waktu itu Jernih sudah masuk. Sudah masuk tim. Nah, iya udah masuk tim, udah diajak lah memang Jernih di 2020. Tapi sebentar, saya potong sedikit. Itu Jernih bisa teringat Jernih itu gimana gitu? Ini menarik nih. Soalnya anak-anak ini lain gitu. Gimana ya Pak ceritanya itu karena udah nggak tahu sih, udah mentok banget. Jadi kok bisa dapat namanya Jernih gitu? Jadi memang tim waktu itu Afif kan memang ini ya berkaca sama atau bersharing sama alumni Man yang ada di USU. Oh, dari alumni Man awalnya. Jadi rupanya ternyata ada juga alumni Man di USU dan jurusan akuntansi gitu. Itulah memang yang mengingatkan, dan dulu di Man 1 juga kami bareng sebenarnya OSIM gitu. Satu organisasi gitu. Jadi kenapa harus orang lain yang belum kenal sebelumnya, kenapa nggak teman awak bareng-bareng dulu di organisasi, memang udah dapat chemistry-nya gitu untuk membuat tim gitu. Jadi ya udah, kenapa nggak Jernih, udah tahu juga gimana Jernih dulu memang bareng-bareng di OSIM dan memang bagus juga gitu kan. Jadi ya udah kami pilih Jernih, alhamdulillahnya bertahan dan memang cocok, dia juga semangat ikut lomba gitu. Oh iya. Jadi banget ya kan? Iya. Banget. Jadi semangat di 2022 itu didanain kan, tadi udah publish. Nah, namun rezekinya belum dapat di 2022 untuk timnas di apa ya? Itu di bulan berapa kalau nggak ingat nggak? Ya? Tahun berapa? Itu bulan berapa kira-kira? Bulan 7 bulan 8 ya? Agustus kayaknya. Iya, bulan 7 bulan 8 mungkin itu pengumuman untuk ini ya, setelah PKP 2 namanya. Nah, belum rezeki. Dan kami sebenarnya sangat terpukul sih, nggak masuk timnas yang di Universitas Muhammadiyah Malang ya, ke-35. Ya, baik. Kami sangat terpukul kan. Tapi menarik. Kami nggak patah semangat karena memang PKM ini program utama dari rektor juga. Jadi masuk di 2023 di awal bulan itu kami udah bertemu lagi apa yang mau kita bawa di PKM selanjutnya. Tapi tetap mempertahankan winning team itu. Iya. Oke. Nah beruntung lagi kami nggak nemu lagi nih ide yang memang PKMKC, menemunya PKMK kewirausahaan lagi gitu. Baik. Jadi ide kami itu sebenarnya ide bagus, tapi kalau masuk ke PKMKC itu peluang untuk masuknya jauh, tapi kalau masuk ke PKMK maka besar. Iya. Jadi kami pilih bidang PKMK gitu. Nah di 2023 ini sebenarnya banyak sih masalah-masalah yang memang untuk memperkuat tim. Di satu sisi Jernih sempat magang.
Iya. di PTPN. Nah, ya kita kan ada program apa ya? Jernih sempat MBKM magang segala macam ya. Di satu sisi juga tim kami ada namanya Arbani part time juga di biro Sirembang. Oh. Di Sirembang. Jadi, waduh, ini mereka udah sibuk sebenarnya, tapi masih punya niatan untuk ikut lomba. Di situ Afif juga bingung sih sebenarnya. Tapi karena memang mereka semangat, jadi Jernih 1 semester magang, si Bani 2-3 bulan part time. Nah, di akhir Juni pengumuman pendanaan. Lumayan jauh juga ya. Pengumuman pendanaan. Hampir setengah tahun juga ya. Jadi alhamdulillah Jernih itu udah bisa lepas dari magangnya untuk ikut lomba. Iyalah bulan 7 ya waktu itu udah selesai. Udah selesai ikut magangnya dan biasanya bulan 6 udah selesai ya Jernih ya. Iya, udah selesai Pak bulan 6. Alhamdulillahnya Jernih udah lepas nih dari magang. Beruntung kali. Lagi beruntung banget. Tim assemble. Nah, ini kedua kalinya kami untuk ikut PKM dan judulnya kami angkat namanya Scholar. Smart Comic Learning berbasis Scholar ya. SCOLAR. Scholar. Itu singkatan dari Smart Comic Learning berbasis Augmented Reality AR. Augmented ya. Jadi sebagai edukasi pencegahan perundungan anak sejak dini gitu. Karena memang kita lihat perundungan ini lagi marak-marak ya kan. Baik. Iya. Cuma ini kan gini, saya mungkin ke Jernih dulu ya. Iya. Kenapa dapat idenya itu dari mana? Ini original memang dari tim kalian? Atau misalnya gini, terinspirasi dari mana gitu? Kalau untuk ide sendiri Pak, awalnya itu Afif sama Rida pernah ikut lomba gitu kan Pak, lomba di MTQ ada. Dia di MTQ, jadi mereka bawa cerita tentang komik. Nah, ketika dikomentarin oleh jurinya, ini komik ini menarik nih kalau udah ada AR-nya, karena di Indonesia masih sedikit komik. AR itu apa? Augmented reality. Augmented reality guys. Akhirnya tahu nih. Catat dong nanti di sini ya. AR itu augmented reality. Apa itu? Jadi augmented reality itu teknologi yang kita tuh bisa melihat animasi 3 dimensinya melalui 3D, smartphone, aplikasi seperti itu. Jadi 3D maksudnya ini dia bisa yang hidup karakternya ya? hidup, bisa bersuara, bisa bergerak juga. Menyatukan dunia maya menjadi dunia nyata. Iya. Yang kayak mau dibuat itu ya, Kalau yang sudah sering kita dengar di awal tuh kayak Pokemon Go lah. Pokemon Go, Roblox gitu ya. Iya, itu AR gitu. Iya. Menarik ya. Ya, jadi karena jurinya itu memberikan saran untuk kedepannya kalian nih bagus gitu. Kalau ada teknologi AR-nya, karena kok cuma sekedar komik biasa, itu ya banyak di mana-mana juga banyak komik gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh berdiskusi lah tim ini dengan dosen pendamping juga, kira-kira siapa tuh dosen pendampingnya? Dosen pendampingnya Ibu Dewi Sartika Ginting, Halo, sini dong Bu. Ibu sini dong, jadi tamu proaksi podcast series ya. Nanti ada Bu Dewi yang sini. Bu Dewi ini luar biasa ini, selain dosen pendamping PKM, dia juga ikut ini PDWMW sampai ke Bali juga pernah. Sampai ke Bali juga. Iya, ini berarti ini nih. Harus diundang Bu Dewi ini. Tim lomba-lomba semua ini, winning team ini. Iya. Ya nanti kita aja ini, Dek, catat ya. Undang Bu Dewi. Iya. Jadi bengong. Berdiskusi nih Pak, tim bersama dosen pendamping kami juga Ibu Dewi. Kira-kira tema apa yang mau kita angkat, komik yang gimana yang mau kita buat? Karena Bu Dewi memang areanya di ini ya, di yang bidang ini atau multimedia juga enggak, bukan ya? Bu Dewi sebenarnya dia basisnya dari ilmu komputer, tapi Bu Dewi ini sebenarnya dia staf ahli di Fasilkom TI itu di bidang kemahasiswaan dan akademik. Enggak, maksud saya area studi beliau tuh apa gitu. Nah, iya sebentar Pak. Jadi memang karena memang sering Bu Dewi ini berkecimpung dengan mahasiswa, dia melihat memang banyak kasus perundungan, apalagi beliau ini sempat juga mengisi di acara PKKMB Fasilkom TI itu tentang materi perundungan. Oh iya. Jadi sebenarnya walaupun Bu Dewi ini nggak fokusnya ke perundungan, tapi dia tahu
tahu fenomenanya apa, memang gitu ya. ya fenomena yang besar dan memang menjadi PR pemerintah juga masalah iya, benar. terutama di dunia pendidikan. Benar. Setuju. Gitu. Terus gimana lagi setelah dari arahan Bu Dewi, gimana lagi ceritanya? Dan kami setelah brainstorming gitu kan Pak. Lama nggak brainstorming? Lumayan lama kan. Lama ya, Karena nyari kayak ide. dilema gitu, ngambil apa ya sampai tengah buat malam apa. itu kami teleponan via call WA itu telepon sama Bu Dewi itu. Oh gitu? Iya. Berarti ternyata untuk mendapatkan ide itu prosesnya panjang ya? Iya panjang Pak. Sementara kadang-kadang anak muda nggak mau berproses. Iya, Rida ya? Iya. Ya, instan. Dan ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang keren itu panjang ya prosesnya. Panjang, Pak. Iya. Karena ide itu termasuk yang hal yang mahal ya. Benar. Setuju ya. Ide itu kadang-kadang kayak mutiara dia. Ya, kita tuh harus nyarinya benar-benar di mana gitu ya. Iya Pak. Oke, lanjut nih. Dan setelah kami berdiskusi melihat fenomena dan yang sedang Yang tadi trending waktu itu tentang oke. bullying di anak-anak gitu kan Pak. Karena kan bullying Ini termasuk maksudnya anak-anak di usia berapa tahun di yang sekolah fokus? dasar terutama Pak. Oh, SD. Iya, fokusnya di 7 sampai 13 tahun yang kami buat. Baik. Dan karena yang marak-marak itu tentang bullying, tentang perundungan, ya udah kita buat aja komik edukasi tapi berbasis AR, augmented reality, biar menarik gitu kan Pak. Topiknya terkait tentang perundungan supaya kita bisa mengedukasi anak-anak untuk mencegah perundungan sejak dini. Jadi perundungan itu biar anak-anak itu tahu lah apa sih itu perundungan, terus gimana sih cara mereka kalau melihat temannya itu dirundung atau dibully dan gimana cara mengatasinya gitu Pak. Iya, jadi kayak ada semacam ini lebih kepada storyteller ya. Iya Pak. Storyteller ya. Ya memang sih sebetulnya kalau sekarang ini kita itu kalau terlalu teknikal juga kadang nggak nyampe pesan kita ke audiens ya, makanya harus storyteller. Kita juga di akuntansi gitu ya, jadi Iya ya. benar Pak. Banyak tuh yang nggak paham laporan keuangan. Kalau dikasih laporan keuangan, apaan nih? Gitu. Langsung pusing, aduh. Pusing. Apa? What? Gitu. Makanya kita harus jadi storyteller ya. Betul, gitu. Pak. Ya berikutnya kita produk yang dibawa kemarin di PIMNAS apa aja yang di 2003? 2023. Iya. Nah, berhubung juga Smart Comic Learning berbasis augmented reality. Jadi kita jadi bawa komik pintar memang namanya Smart Comic ya? Smart Comic. Smart Comic. Komik pintar terintegrasi teknologi augmented reality yang menghubungkan nanti dunia maya di komik ini menjadi dunia nyata. Kita hubungkan dari aplikasi yang sudah bisa di-download juga di Play Store. Jadi tapi ada yang bentuknya hard copy juga gitu. Iya, sebenarnya aplikasinya itu untuk untuk mengintegrasikan teknologi augmented reality-nya tadi. Jadi supaya dapat feel-nya ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada soft comic. Jadi memang khusus hard comic. Hard comic kita ilustrasikan ceritanya, dan judul pertama itu Mission of Alisa. Oh iya ya. Jadi ceritanya memang dibungkus dengan misi-misi si Alisa untuk mengajak temannya memberantas perundungan atau bullying gitu. Nah, di samping itu karena memang tadi ada augmented reality-nya, jadi ketika kita pindai atau scan komiknya, nanti dia bisa menampilkan 3D animasi dari halaman yang sudah ditandain icon scan-nya gini ya. Oh, nampak visualisasinya. Iya, nampak visualisasinya. Gitu ya. Dan ada voice over-nya juga, jadi bisa bersuara. Jadi kayak setengah animasi ya, anime ya. Iya. Mungkin mau didemokan Pak? Mau dilihat. Boleh. Boleh. Oh, keren nih. Jadi ini aplikasi kami udah ada di Play Store. Ini nanti bawa ke sini QR code-nya ya. Sini dong. Jadi di dalam aplikasi kami ini ada ini sih Pak. Pertama ada halaman beranda. Ini di halaman beranda kayak ada adegan komik. Yang tapi nggak semua halaman ya ada ya? Ada semua halaman? Beberapa halaman. Beberapa halaman. Ini memang kita buat sebagai contoh-contoh perundungan yang sering dianak kayak mengusulkan teman, terus mengejek teman, terus ayo coba kita lihat, coba di scan. Nah, komentar buku terus ada menu misi juga, ada menu misi. Ini memang
sebagai apa untuk ya? challenging ya. Challenging dan monitoring pemahaman anak terhadap komik ini tadi gitu. Nah, woi seru ya. jadi setelah baca komik, follow up-nya itu masuk ke mini quiz. Oh, berarti ini untuk anak kelas berapa nih? Nah, ini tadi kita buat fokusnya kemana nih? Kelas 3 sampai kelas dengan 3, kelas kelas 6 SD. Yang Kelas udah 6 ya bisa bisa, membaca. SMP SMA nggak bisa? Bisa, Bisa. Pak. Bisa sekali. Itu standar minimalnya Standar kelas 3 minimal. Kelas sampai 3. Ya, jadi kalau udah selesai ngejawab kuis atau main game, kita bakal dapat XP. Ada Pak. Ada poinnya. Ada poinnya. Poinnya bisa di kemana Ditukar ini? ke avatar. ditukar Jadi bisa. bakal ada Jadi avatar. Oh nggak bisa kita di. tukar. bisa kita Dia buka kuncinya pakai XP. Oh kayak inilah ya kayak apa namanya aplikasi pembelajaran itu ya. Iya benar Iya, Pak. kita bungkus memang untuk aplikasi edukasi Edukasi ya keren nih keren. Untuk nih. gamesnya kami ada jigsaw sama puzzle. Kalau yang memang ramah untuk anak-anak sebenarnya sih untuk matching. daya ingatnya juga. Iya iya. Oh ini untuk iya iya iya. Yang cacing-cacing nggak ada buat nih. Kan seru juga tuh cacing-cacing kan. Itu cacing-cacing kan melatih kesabaran tuh. Iya betul Pak. Buatlah tuh nanti Kalau cacing-cacing. ini jigsawnya ada beberapa level, ada yang mudah, yang untuk anak-anak. Bisa. Tergantung Oke. dia mau yang mana Pak. Jadi kayak menyusun-nyusun puzzle. Dan ini memang semua kita buat Ah ini dari kayak di tim. marketplace ya. Iya iya. Gimana? Rip? Dan memang semua ini kita buat, kita develop berdasarkan hasil karya tangan tim semua. Wih keren. Nah, fitur utamanya tadi Yang scan tadi. yang scan tadi kita bisa munculkan tiga dimensi dari karakternya seperti ini. Nah, bisa ditunjukkan ke kamera biar teman-teman proaksi nengok ya kan. Iya. Ya ini jadi dia bakal kurang Tinggi. Kurang pas kurang pas. Oke, coba kurang gitu. kurang gini. Ya oke. Nah jadi dia bakal ada keluar animasinya. Ini Pak. Dan Wih, pas ketika kita keren. play, dia ada suaranya Pak. Wow. Sesuai dengan teks yang ada. Tapi dia hidup, ini versi live-nya ya. Inilah dia namanya teknologi augmented reality, menyatukan dunia nyata dengan dunia maya. Kalau akuntansi dibuat kayak gini seru nih. Belajar angka-angka dengan AR ya. Bener. Dan dengan AR, saya suka banget nih kayak gini. Ada nanti itu buat untuk kita. perkenalan, ada juga yang memang di bagian apa ya, bagian konflik dan solusinya kami buat juga AR-nya. Jadi memang bagian-bagian yang penting untuk anak-anak pahamin kita visualisasikan dengan semua ya. Kenapa kamu berbuat seperti itu padanya? Ini Bagaimana sikap kamu yang diperlakukan seperti itu? Apa kamu terima? Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik mulai dari sekarang. wih. Keren. Ini versi 1.0 ya? ya 1.0. 1.0, baik. Pasti nanti akan ada update-nya versi 1. sekian ya. Betul Pak. Karena kami tadi baru kuliah itu juga. Iya. Kita tadi agak masuk kayaknya. Iya, relate ya. Iya Pak. Baik, tapi ngomong-ngomong siapa sih ininya nih? Yang gambar ini keren banget ini. Jadi ilustrator kami itu dari tim kami juga, mahasiswi Fasilkom TI, namanya Andisa Cahyani Pak, Stambuk 2022. Nah ini kok nggak kemarin? Ini semua di timnya di sini nih Rida nih. Oh. Ya, dari Stambuk 2022 dan masih muda memang Pak. Iya, Masih semester 3 dia. Ya, jadi begitu kami lihat ada bakatnya anak 22 yang jago ngegambar, tarik terus ke PKM. Iya. Tapi yang ininya siapa yang voice actornya siapa aja? Voice Dari tim iya, juga. dari tim juga. Kami juga Pak. Jernia, ada Rida juga, ada Bani. Enggak, ini apa namanya? Ada apa mencari lowongan ini untuk jadi voice? Boleh, Untuk boleh. next semuanya misi. ya? Ya ada Pak, boleh Pak. Ya itu, sebetulnya kita mau propose ini ya, kalau bisa dibuat dalam versi serialnya kan ini keren nih. Enggak doh, keren kan? Kita buatlah serialnya ya kan, nanti dia kita tayang di YouTube ya, kan bagus sih. Short movie. Ya. Short movie, enggak serial aja, mungkin dalam sekitar 10-15 menit gitu.
Bagus nih, keren nih. Konsepnya bagus dan sangat membumi, konsepnya luar biasa ini. Agak kewibu-wibuan memang Pak. Iya pasti ya. Nah ya wajar karena kan ini kan memang eranya kalian, era manga gitu. Iya. Ya, makanya bagus. Memang ada hasil riset juga sebenarnya Pak. Kenapa ada kami risetnya? ada memang pakai karakter yang manga dan ke Jepang-Jepangan. Karena ini memang yang sedang happening sekarang ya. Dan tingkat baca komik Jepang itu untuk anak-anak Indonesia 81%. Banget. Dan kayaknya sih lebih lah. Iya. Lebih lah. Karena kan gini, anak akuntansi aja kalau tanya langsung cepet gitu. Oh ini gitu. Kayak kemarinnya cosplay rame ya, Journey ya? Rame Pak. Rame. Itulah pertama kali kayaknya event yang sepadat itu gitu. Sepadat itu. Iya sih, memang ya at least kita menghargai culture mereka dan mengadopsi ya. Iya, mengadopsi. Tuh, ya, bagus sih, bagus. Nah, baik. Yang berikutnya mungkin gini. Ini kan tentu akan ada di ini ya apa namanya medalinya ya. Wah ini. Wah, ini pemenang ya. Keren nih. Kelas poster. Berat nih. Berat ini. Waktu dikalungi gitu. Cuman nggak bisa dijual ya. Iya silver. Enggak lah, ini kan menjadi ini sih. Jadi apa ya? Jadi satu Kenangan. achievement yang bagus, luar biasa ya. Karena kita perlu mahasiswa yang iya kadang kan kita tahu bahwa ini kan banyak sebetulnya di balik hal-hal yang kita tuh bisa saya tangkap dari timnya Afif ini kan dan kawan-kawan itu kan kita mulainya itu dari sesuatu yang sederhana jadi sesuatu yang luar biasa, iya kan? Sejauh ini gitu ya. Nah kita tuh kadang-kadang ya itu tadi prosesnya kita nggak mau berproses jadi kesannya mau instan langsung jadi ya rasanya nggak bisa ya. Nggak bisa lah. Bisa, tapi ya mungkin nggak maksimal ya. Kemudian gini, apa rencana-rencana ke depan dari tim Afif? Timnya ini ada namanya nggak? Atau tim Afif gitu? Tim Scholar namanya. Oh, tim kita Scholar. ambil nama produknya sendiri. Nama Scholar. Scholar. Kedepannya ada planning kemana atau mau ikut ke Pimnas berikutnya atau ada lomba-lomba lain gitu? Kalau Mewakili. untuk di 2000 Ini skala nasional. Di mana sih Pimnas kemarin? di Unpad Jatinangor. Oh di Jatinangor. Oh iya. Ya gimana, Fip? Jadi kalau jangka terdekat mungkin di tahun 2024 itu sebenarnya kami kemarin di bulan 10 udah audiensi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Binjai dan alhamdulillah di 2024 itu di ACC untuk promosi di 128 sekolah dasar untuk memasarkan komik ini ke anak-anak SD. Jadi itulah itu butuh effort yang besar. Iya, jadi Butuh effort 2024 sepertinya kami bakalan keliling Kota Binjai lah, tour gitu ya. Ya. Untuk mempromosikan. Proasi bisa jadi ini kan? Bisa jadi media partner kan? Boleh. Enggak serius ini. Kemudian kalau tahap lanjutannya kami di 2024 itu pengen juga launching volume kedua lanjutan dari Mission of Alisa ini. Oh berarti belum selesai misi. Belum selesai. Karena kita kalau mengedukasi itu nggak bisa sekali. Oh benar. Kita harus ada nih namanya follow up dan memang harus dilanjutin gitu. Namanya kalau merubah itu kan nggak boleh nggak bisa sekali ya. Kita juga kalau ngajak orang itu sekali aja kayaknya nggak bisa, apalagi dia memang yang males. Iya dia harus terus sampai dia sampai dia dia ikut dan ikut gitu. Iya. Kalau di 2025 kita mau ngapain? Buka CV nggak sih? Iya. Jadi kami mau Ya nggak apa-apa. mendirikan badan usaha CV juga. Jadi memang ilegal. Ilegal. Wah, bahaya nih. Resmi deh. Itu bercanda. Iya. Maksudnya legal dan ya. memang Startup ya. ya insya Allah ya semuanya menjadi teknopreneur ya. Amin insya Allah. Kita proaksi insya Allah akan bantu karena berapa kalau nggak salah 2 tahun atau setahun yang lalu ya kita tuh banyak sih beberapa dosen ini yang ikut yang startup apa kedai reka segala macam itu kan ikut sih banyak. Cuma ya ada yang sudah berhasil, ada yang belum gitu. Ya namanya ikhtiar ya.
Nama ikhtiar kita harus tetap jangan tapi senang saya dengan tim ini pantang menyerah. Itu yang luar biasa ya. Sekali kalah tuh ya biasa gitu ya. Walaupun dalam hati gimana gitu. Kok bisa kalah gitu ya. Tapi ngomong-ngomong gimana sih waktu itu bisa menerima kekalahan tuh gimana? Pasti nggak terima dong. Jujur. Terima nggak waktu kalah tuh? Sebenarnya kalau dilihat dari hati yang paling dalam, nggak terima. Nggak terima ya? Nggak terima. Karena memang kami pengen banget ini Pimnas gitu. Pengen banget dibayarin USU untuk jalan-jalan ke Jawa. Pengen banget sebenarnya. Mana ada jalan-jalan itu itu kan kerja tuh. Iya, sebenarnya sekalian jalan-jalan ya. Iya. Itu apa ya plusnya lah. Dan bagaimana menerima kekalahan itu berkaca ke diri kita sebenarnya apa sih kekurangan yang kita buat sehingga kita nggak diterima, nggak diesop mereka sebagai finalis untuk ke Pimnas. Artinya ketika kita kalah tuh kita tuh introspeksi diri Iya, dulu, jangan nyalain orang kan. Gitu. Introspeksi dulu apa yang salah, entah di substansinya atau memang manajemen waktu kami yang belum dan atau memang timnya yang kurang ya. Jadi, tapi gini Vip, maaf saya potong sedikit. Afif sebagai leadernya di tim Scholar ini, gimana cara berdamai hati dengan timnya? Itu kan susah loh. Iya kan? Iya kan dah? Gimana tuh? Kan pasti ada yang cepat healing, ada cepat yang masih tetap aduh gimana ya, yang masih tetap aduh kayak Jet ya. Kalau Jet ini saya yakin cepat sembuhnya gitu. Kalau nggak cepat saya yang turun tangan ya. Kalau Afif sendiri sebenarnya buat ini sih Pak, buat target dan timeline untuk per orangnya. Jadi kita kalau memang mereka ini sebenarnya kita ini semua pengen Pimnas. Jadi Afif mau sadarin dulu mereka nih. Kalian mau jatuh di sini atau mau bangkit untuk berikutnya? The next save fight for another day. Iya. Jadi sadarin dulu mereka gimana. Karena memang kalau kita cuman pengen, nggak usaha nggak bisa. Kita harus usaha semaksimal mungkin. Kalau memang kita pengen, nggak cuman nggak cuman ngomong doang. Nggak omong doang ya. Iya. Kita harus bangkit. Dan memang Afif di awal itu harus sadarin mereka dulu. Di samping Afif harus sadarin diri juga. Jadi saling motivasi juga karena kalau memang pengen Pimnas dan memang journey sebagai akuntan juga divalidasi, pernah mengikuti lomba dan memegang keuangan yang cukup besar. Alhamdulillah kalau dihitung-hitung omsetnya udah 9 juta ya. Memang udah memang terjun keuangan langsung sudah profesional. Iya, jadi memang Afif pengen mau nyadarin itu kalian nanti kalau memang mau ke lingkungan kerja harus punya pengalaman dulu. Di sini sadarkan mereka ini pengalaman kita untuk di dunia yang dunia kerja yang kedepannya gitu. Iya, at least ini kan jadi kayak sebenarnya bukan belajar ya, tapi lebih ke simulasi ya. Iya, simulasi kan. Kami sebagai IT-nya, sebagai keuangannya. Nah, dan itu menarik karena kita punya konsep di akuntansi itu juga kita tuh kebanyakan bisnis tuh pasti akan berinteraksi dengan teknologi. Jadi tahu itu. Ya, udah tahu, udah ahlinya dia. Ke PSKS ini. Iya. Bentar lagi dia jadi dosen. Enggak, kayaknya dia nggak mau tuh, ya. Jadi, tapi janganlah gitu. Ini spoiler untuk pertanyaan berikutnya nih. Iya. Jadi, iya. Sebenarnya gini, banyak sih yang mau kita obrolin. Cuma ya itu tadi durasinya ini kita terbatas durasi sih. Ini kadang-kadang kepengen bisa ngobrol tuh 1 jam. Upgrade kenapa 1 jam gitu? Nggak boleh nih sutradara nggak 30 menit iya, tapi it's okay lah. Tapi gini untuk diskusi terakhir sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin ya, karena kan ini kan salah satu tagline-nya dari Proaksi Podcast Series ini adalah inspiring people. Kita akan mengundang siapapun yang dari kalangan manapun selama dia bisa menjadi inspirasi itu akan jadi tamu di sini. Jadi bukan hanya orang gede, orang kecil, orang menengah, siapa aja ini. It could be anyone.
Jadi ini inspiring banget ya. Inspiring banget Afif, Rida. Tapi ya sayang lima orang ya. Lima orang nggak bisa ada hadir di sini ya. Ya baik, di sesi penutup ini seperti biasa tamu-tamu Proaksi Podcast Series ini biasa selalu ada challenge-nya nih. Challenge apa tuh Pak? Kok dadakan ya? Oh iya dong, namanya challenge. Tadi ada aplikasi aja ada ini challenge, iya kan? Nah, challenge-nya gini, kita ada rapid question. Rapid question yang pilihannya hanya 2. Dan harus dijawab dengan cepat dan juga atau direspon dengan cepat dengan justifikasinya apa. Ya. Udah siap? Simulasi dulu Pak, enggak? Enggak, iya ada dong. Enggak, santai-santai aja, santai Kayak aja. ujian ya? Enggak lah, ini enggak UAS nih. Belum, UAS minggu depan kan? Iya Pak. Enggak, ini enggak berhubungan dengan apa ya? Ini lebih kepada happy aja, ya. Baik, yang pertama adalah mungkin rapid question yang pertama adalah di antara ini mana yang Jernih dan Afif pilih? Berkarir sebagai entrepreneur atau menjadi seorang pegawai? Berkarir sebagai entrepreneur. Entrepreneur dua-dua. Mungkin Afif dulu, kenapa? Kalau Afif memang pengen buat inovasi yang bisa dinikmati dan sebagai manfaat buat orang lain. Nah, untuk masyarakat terutama. Untuk masyarakat. Baik. Di samping itu Satu kan memang frekuensi nih. Iya. Baru tadi kami cerita. Di samping Iya, terus. Di samping itu karena memang basisnya teknologi, Basis berarti teknologi. kita harus namanya technopreneur kalau Afif sendiri. Iya. Mengkombinasikan antara teknologi dengan masalah kemampuan yang ada gitu, yang memang kalau memang namanya teknologi, kita kan menyelesaikan permasalahan. Ya, problem solving. Dengan teknologi. Jadi memang Afif pengen jadi technopreneur dari hati sendiri karena memang itu passionnya. Dan nggak pengen jadi pegawai juga. Iya gitu ya. Nggak mau jadi steward ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwasannya menjadi technopreneur itu kita harus bisa memimpin dan dipimpin. Iya, pada akhirnya kan entrepreneur itu akan melahirkan seorang katalis dan juga seorang leader kan. Iya. Kalau Jernih gimana? Kalau Jernih memang dari dulu ya Pak tertarik dengan dunia entrepreneur. Bahkan dari kecil kayak udah. Kan nggak salah di akuntansi berarti. Iya benar, kan? benar Pak. Kecil jualan. Akuntansi itu bukan hanya ngitung-ngitung duit loh, tapi termasuk juga entrepreneur. Iya betul Pak. Bahkan pada awalnya itu kebanyakan akuntansi itu kan lahir merupakan praktek-praktek entrepreneur. Jadi dari dulu memang Jernih tertarik dengan bisnis gitu kan Pak. Jadi udah sering beberapa kali juga coba walaupun gagal gitu kan, tapi tetap dicoba terus untuk buka bisnis kecil-kecilan ya. Gitu Pak. Jadi sekarang bisnisnya apa? Udah tutup Pak. Tapi jual kimbab nggak? Oh iya kimbab enggak. Kimbab. Lagi itu Pak vakum dulu karena fokus ke sini. Tapi mengingat Jernih Pak, sebenarnya Afif juga pernah jualan di SMP itu jualan bonbon. Udah hobi jualan sebenarnya, jualan bonbon di kelas. Ya walaupun memang kalau ketahuan kantin kena marah. Karena dulu Jernih juga sempat punya online shop di e-commerce di Shopee. dan pembelinya ada cukup banyak juga sih Pak terjual. Ya kan harusnya itu bisa dilanjutin dong. Iya, sayang. Ada beberapa produk dan yang paling skincare. banyak itu skincare paling banyak itu kayaknya hampir 800 piece udah terjual. Tapi itu sekarang udah vakum sih Pak. Jangan, ya harusnya lanjutin. Dan memang udah ada rencana untuk lanjutin lagi. Lanjutin ya. Nanti kita undang lagi soalnya. Jadi bukan tim sekolah, tim Shopee. Tim Shopee. Berawal dari kepo-kepo gitu kan Pak. Iya memang harus ada something yang interested ya. Karena kayak passion. Ke dunia itu kayak bener-bener belajar sendiri. Nggak ada mentor, nggak ada apa, kayak ya udah coba sendiri. Artinya nggak harus perlu modal uang yang pertama kan? Iya, penting ada kemauan. Kembali untuk kesekian kalinya membuktikan tamu-tamu Proaksiers kalau mau berusaha tuh uang tuh bukan segala-galanya. Kemauan. Iya kemarin juga yang
ownernya Tiny Kitchen gitu juga. Kemauan sih, Pak. Dan enaknya menjadi entrepreneur ini kita bisa berekspresi sesuka mungkin. Dan lebih fleksibel ya, Iya. fleksibilitasnya tinggi. Kalau kalimat enaknya itu usaha jalan, pengusahanya jalan-jalan. Iya, iya. Betul. Jadi itu work hard, play harder. Baik, yang berikutnya pertanyaan yang kedua itu mau dikomersilkan atau mau ini hanya untuk media sharing aja? Maksudnya gini, dikomersialkan ini kan nanti copyright-nya bisa dijual mana-mana atau segala macam gitu kan. Paham nggak kira-kira? Iya, paham, Pak. Atau ini kita sebagai persembahan kita untuk masyarakat. Yang mana kalian pilih? Kombinasi. Kombinasi ya. Tapi harus satu pilihan, Oh, nggak ada dua-dua. Komersial sih. Komersial. Ya, yang pertama komersial. Komersial yang pertama. Kenapa kira-kira? Karena memang basic yang kami ikuti kan program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Pasti memang udah ada kata komersialnya. Karena kami menjual produk. Dan untuk membuat inovasi ini pasti ada cost yang dikeluarkan gitu kan, Pak. Dan Pasti. ya dan memang tujuan awalnya memang untuk komersial, untuk diperjualbelikan. Tapi di balik itu ada edukasi, ada dampak untuk masyarakat juga. Oh ini apa? Maaf, kira-kira costnya berapa? Harganya berapa ini komiknya? Harga jualnya 100.000, Pak. Udah 100.000. input free aplikasi juga. Oh, aplikasinya Iya, free, udah free. cuma Udah free bukunya aja aplikasi. bayar. Iya, bukunya aja. Oke, 100. Jadi bonusnya itu aplikasi. Di mana beli bukunya? Online store ada di Shopee, Di Shopee ada. offline Tokopedia? store ada di Fasilkom TI. Oh, nggak ke ini ke apa gelanggang masih? Ke gelanggang di apa SEC, nih? SEC. SEC nggak ada, belum ya? Belum ada, Pak. Itulah kalau nggak, oh iya SEC yang di Iya, ini ya, SEC. di Intercafe ya. Iya. Heeh. Atau ke ini ke apa marketplace cuma Shopee ya? Yang ada? Masih Shopee. rilis di Sejauh Shopee. ini Shopee. Alhamdulillah udah ke Malang juga sih. Iya, udah ke Malang. Oh iya. Dan Bandar Lampung juga udah ada customer-nya. Sebenarnya ini bisa juga kita kalau ke depan mau kita translate ke bahasa Inggris, bisa kita kejual ke internasional. Iya, mancanegara. Oh bisa. Karena kita juga kebetulan kemarin dalam proaksi tour itu kan juga banyak sih yang bisa kita share gitu. Dan mereka itu tertarik dengan how kita manage combine antara edukasi akademik dengan entertainment itu. Itu satu kolaborasi yang mungkin kadang-kadang nggak kepikiran, tapi ini worth it gitu. Nah, gitu. Baik, yang pertanyaan yang terakhir. Apa ya pertanyaan terakhir kok jadi beleng gitu? Karena tadi cuma 2 sih Pak disiapkan. Dua ya? Waduh, nggak boleh ya satu lagi. Oh ya udahlah, nggak boleh. Ini sekali nih apa namanya hostnya nih kena prank ini. Baik, terima kasih untuk Jernih dan Afif beserta Rida juga hadir di sini dan seluruh tim dari Scholar. Ya, nanti kapan-kapan kita datang lagi ke sini ya, kita ngobrol lagi. Kalau ada program berikutnya boleh juga ke sini, ya. Untuk kita ngobrol kira-kira untuk launching produk yang kedua, ini komik yang seri kedua ini boleh juga nih. Kita datang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi apa temanya mau dibawa, ya. Kami dari tim Proaksi mendoakan untuk tim Scholar dan seluruh yang terlibat untuk selalu ini ya, mudah-mudahan berkah selalu, semangat, berhasil, dimudahkan segala urusannya, dan kemudian juga semangat ya, ini sangat inspiring obrolan kita hari ini. Baik, sampaikan salam kami untuk Bu Dewi, jangan lupa ajak kemari ya. Baik, Proaxiers, itu tadi obrolan kita bersama tim Scholar yang diwakili oleh Afif dan Jernih. Ya, sampai jumpa di Proaksi podcast series berikutnya, tentu dengan tamu-tamu berikutnya. Kembali jangan lupa like, subscribe, share channel kita ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Kemudian jangan lupa siapa aja sih kira-kira tamu yang mungkin kira-kira bisa kita ajak obrol di sesi ini, ya. Kami pamit mundur diri. Stay sharp, stay cool. Bye. Bye.